وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, um, Selamat selamat menghadiri kajian ini. Meski baru sedikit ya, ini harusnya berapa orang yang hadir? Mas Muhammad, Mas Fakih. Saya kurang tahu. Maba ya. Iya, maba. Ya mudah-mudahan nanti menyusul ya, yang lain menyusul. Ini saya lihat 11 orang ya termasuk saya. Semoga nanti walaupun terlambat akan lebih banyak lagi yang mengikuti kajian ini. Barakallah untuk tim LISPA, lembaga Islam Asyifa ya, kalau nggak salah, psikologi Asyifa. Oh ya, baik. Asyifa. Ini berarti anak-anak psikologi semua ini audiensnya, ya, termasuk panitianya, anak fakultas psikologi. Baik, saya dulu pernah ngajar cuman sebentar ya, tahun 2011 sampai 2013 ngajar di fakultas psikologi UMM. Jadi ketika saya mengisi ini jadi kayak nostalgia ya sama dulu ya, walaupun kita daring. Barakallah, puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada hari ini masih memberikan kita kesehatan di tengah-tengah situasi pandemi ya, sehingga kita masih bisa berkumpul, masih bisa diizinkan punya kelapangan waktu mengkaji ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang nanti akan sama-sama ya kita berbagi ya, di sini saling berbagi, saling sharing nanti, itu adalah ilmu yang mengantarkan kita pada penguatan iman ya, makin cinta sama Allah, makin takut sama Allah, makin beriman, makin bertakwa kepada Allah insya Allah. Baik, hari ini saya diamanahi oleh panitia untuk mengisi kajian ya, temanya seru ya, karena saya tahu udah lama nih ada game Among Us ya, Among Us, terus impostor, orang-orang kan di media sosial pada bahas itu ya. Cuman saya nggak mempelajari, maksudnya apa sih, kan juga saya bukan gamers gitu ya. Tapi karena saya diamanahi ini, jadi saya mempelajari ya, saya buka tuh akhirnya kayaknya kok tertarik pingin ikut main juga ya nanti ya. Gitu. Tema itu ya bagus gitu ya untuk dikaitkan dengan inti dari apa yang nanti akan saya sampaikan ya. Baik, saya mau buka slide saya ya, Mas Fakih ya. Saya sudah di ini ya, bisa share screen ya. Oh iya Bu, silakan. Oke. Apakah terlihat? Sudah Bu. Slide saya sudah? Oke, baik. Sudah. Baik. Oke. Baik. Jadi ini ya materi kita, Am I the Imposter ya. Jadi kalau saya pahami sih, ini gamenya nih ya, game Among Us ini sisi baiknya ya, sisi baiknya ada, sisi buruknya ada gitu ya. Karena di dalam game ini ya di antariksa gitu ya, di pesawat ruang angkasa gitu ya. Kemudian ada yang main itu 4 sampai 10 orang ya. Kemudian dari yang bermain itu nanti akan dipilih sendiri sama game itu siapa, kayak acak random gitu ya, siapa yang nanti jadi impostor, yaitu orang jahatnya, siapa yang jadi crew mates-nya gitu ya, jadi kru di dalam pesawat itu, yang tugasnya sebetulnya menjaga supaya pesawat itu tetap bisa berjalan dengan baik, tetap tidak ada yang rusak gitu, menjaga stabilitas dan kesejahteraan pesawat dan orang-orang di dalamnya, intinya begitu, itu yang crew mates. Tapi ternyata
di dalam crew match itu ya ada satu orang yang semuanya nggak tahu nih siapa yang jadi impostor nih gitu kan, serunya di situ. Nggak ada yang tahu siapa yang jadi penjahatnya, karena yang impostor itu tugasnya dia bagaimana supaya bisa membajak pesawat gitu ya, terus membunuh sebanyak-banyaknya crewmates sampai tersisa sejumlah impostor. Kalau saya tangkap tuh yang menang itu kalau impostornya 2, berarti dia harus bunuh semua sampai tinggal 2 crewmates-nya gitu. Kalau impostornya 1 ya harus bunuh semua crewmates sampai tinggal 1. Jadi 1:1 gitu, baru dia menang impostornya. Kemudian crewmates-nya itu akan menang kalau misalnya dia bisa menemukan impostornya dan membuang keluar pesawat gitu kan. Jadi di sini tugasnya si impostor itu bagaimana caranya supaya tidak ketahuan kejahatannya, supaya kelihatannya dia sama-sama seperti crewmate, padahal dia diam-diam punya misi, yaitu misinya adalah membajak pesawat kemudian membunuh impostor yang lain, crewmates yang lain gitu. Nah, ini sih penjelasannya ya, kalau Among Us itu game teamwork ya, tapi juga ada betrayal di situ ya, jadi pengkhianatan. Jadi bagaimana caranya untuk menang kalau kita dipilih sebagai impostor, berarti kita melakukan kejahatan ya, membunuh dan membajak pesawat. Kalau kita jadi yang baik, yaitu jadi crewmate-nya ya, kita menjaga stabilitas pesawat itu. Dan yang baik ini tidak membunuh impostor ya. Yang baik ini di sini di game ini bagusnya adalah dia membuang aja impostornya keluar pesawat gitu. Jadi kalau ada yang dicurigai, didiskusikan, kemudian oh ini kayaknya impostor dibuang. Nah itu seru ya. Jadi game ini serunya, dan makanya nggak heran kalau sekarang jadiin karena begitu permainannya gitu ya. Nah ini apa sih kaitannya sama kajian kita hari ini gitu ya? Kalau dari judul yang dibuat oleh panitia, menurut saya kreatif banget gitu ya. Am I the impostor? Apakah aku adalah si impostor gitu ya? Apakah kaitannya sama kajian ini ya? Apakah aku ini diciptakan Allah tuh jadi jadi crewmates atau jadi impostor gitu ya? Jadi yang si baiknya, yang kita itu menjadi manusia yang ketika hidup menjalankan hidup kita untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya, bisa menjadi sumber dari kebaikan untuk banyak orang ya, karena Rasulullah pun dalam sebuah hadis menyampaikan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah itu kan crewmates itu ya, dia menjaga, ibaratnya pesawat itu bumi gitu ya, dunia ini gitu ya, dia menjaga supaya dunia ini itu sejahtera, baik-baik saja, ada yang rusak diperbaiki, ada yang pengganggu, penjahat, impostor itu disingkirin gitu kan. Nah, kalau impostor, apakah aku tuh impostor gitu kan? Apakah aku adalah manusia yang di dalam kehidupanku ini sebetulnya ada seorang yang jahat, tapi berlindung di balik kedok orang baik gitu ya, kelihatannya baik padahal niatnya jahat. Ya, kalau di agama kita berarti manusia dan jin itu kalau jahat sebetulnya adalah punya sifat setan gitu ya, berhasil diganggu oleh setan, berhasil kena bisikan-bisikan setan, sehingga kita itu menjadi manusia yang bersifat setan, jadi jahat, jadi kayak impostor itu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya membunuh, melakukan kejahatan gitu kan, kemudian mengambil alih pesawat supaya nanti sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya, bisa dengan tujuan-tujuan dia yang jahat gitu kalau sudah menguasai pesawat. Kalau kita manusia di dunia ini, di bumi ini, kalau bumi ini dikuasai oleh orang-orang jahat ya apa jadinya gitu ya, karena orang-orang yang jahat dia pasti tidak berpegang teguh kepada pedoman-pedoman dari Allah, pasti tidak berpegang teguh pada aturan-aturan Allah, sehingga barang siapa menjalankan kehidupan tidak berpedoman pada pedomannya Allah ya, pasti yang ada adalah kekacauan, yang ada adalah kerusakan gitu ya, yang ada adalah ketidakstabilan gitu, pasti ada aja gitu ya yang membuat segala sesuatunya tidak baik, tidak berjalan dengan baik. Nah ini ya jadi saya download juga ini supaya kita ada hubungannya nih ya, karena seru ya, sebetulnya memang hubungannya ada banget sama kajian yang hari ini akan kita bahas gitu. Ini jadi impostornya ya, jangan kalau di agama kita ya, tapi ternyata kalau di game ini ya sistem gamenya itu ketika kita sudah masuk,
kita kayak nggak tahu ya, kita tuh mau dipilih jadi crewmates atau mau dipilih jadi impostor gitu kan. Nah, biasanya tapi orang-orang pada senengnya kalau jadi impostor ya, soalnya kan wah kayaknya tokoh yang butuh skill nih untuk jadi impostor gitu ya, butuh teknik nih, butuh kecerdasan nih supaya tidak ketahuan pura-pura bagaimana caranya supaya nggak jadi impostor itu kan butuh skill tinggi. Jadi itu kayak tantangannya di situ. Maka gamers yang main game ini semuanya pada harapannya pengen jadi impostor gitu ya. Nah, kalau di di agama kita, apakah manusia itu dilahirkan, diciptakan Allah ya? Apakah kita itu semuanya ada yang diciptakan Allah? Maksudnya, pokoknya sudah dilahirkan, ini jadi impostor nih, jadi orang jahat nih. Kalau kamu dilahirkan, jadi orang baik nih. Memang ada takdir Allah gitu ya. Ada tadi takdir Allah ya, di mana Allah yang maha tahu gitu ya, sudah menentukan takdir kita usia kita sampai berapa lama, jodoh kita, nasib kita, memang Allah sudah tahu gitu ya, sudah ada takdir Allah. Tapi ya ternyata setiap manusia yang dilahirkan, diciptakan oleh Allah itu fitrahnya seluruhnya itu pada dasarnya positif. Artinya mereka membawa hal-hal baik. Jadi bukan kita tuh diciptakan kemudian ini pas diciptakan bawa hal buruk nih. Yang satu diciptakan bawa hal baik, enggak seperti itu. Ternyata kalau di Islam, hanya di Islam nih kita diajarkan bahwa manusia itu diciptakan semuanya fitrahnya bertauhid. Fitrahnya baik ya, bersih gitu ya. Suci. Bersih artinya suci itu fitrah itu artinya suci, bersih dari keburukan. Tapi siapa yang yang mendidik dan mengasuh, bagaimana dia tumbuh dan berkembang ya selama hidup, itulah yang kemudian menjadikan fitrah itu ternodai gitu ya. Nih ada sebuah hadis ini artinya dari Bukhari ya, bahwa semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah ya, suci. Ibu bapaknya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi gitu ya. Nah, jadi semua bayi mau dia dilahirkan dari orang tua yang mungkin melakukan hal buruk, sudah dicap oleh lingkungan bahwa dia adalah pribadi yang buruk, misalnya seorang penjahat, ahli maksiat, ya mungkin pemerkosa, ya orang yang kriminal gitu ya. Semua bayi yang dilahirkan, meskipun dia dilahirkan dari rahim orang-orang yang sudah dicap buruk oleh manusia gitu ya, itu semuanya fitrahnya baik. Ini hanya di Islam ya yang menjelaskan tentang ini. Ya, nanti saya compare dengan ilmu psikologi ya. Ada kan dari Freud, ada dari psikoanalisa, ada dari behavioris yang juga menyatakan hal tentang hal ini, tapi beda ternyata sama Islam ya. Dan saya pun ya mempelajari waktu di bangku kuliah ya, pemahaman kita semua adalah bahwa manusia dilahirkan ya seperti yang disampaikan oleh psikoanalisa dan behaviorism itu ya. Ini saya lompat dulu. Ini kan kalau perspektif psikologi ya, kalau behaviorism manusia lahir seperti kertas putih, di mana dia diasuh yang akan mewarnai menjadi baik dan buruk. Jadi kertas putih nggak bawa apa-apa. Kalau di Islam sudah dijelaskan sama Allah, bayi yang baru lahir itu bukan kayak kertas putih, sudah bawa fitrahnya yang baik, semuanya suci, bersih dari keburukan. Baik artinya baik itu nggak bukannya kosong gitu, tapi sudah punya kecenderungan berbuat baik karena ini di sini ya. Di surat Al-A'raf, ini 172, tadi ada hadis tadi disampaikan ya oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa kita itu semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 172, Allah SWT berfirman, ya, saya langsung aja ke artinya, Bismillahirrahmanirrahim, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat, kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya, kemudian dilanjutkan di ayat 173. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Dilanjutkan di ayat 174, dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali
kembali kepada fitrah, maksudnya itu ya, ini kalau ini kepada kebenaran, sebetulnya kepada fitrah. Wah, ini dalam sekali ini pemahaman pengertiannya ya, nanti akan kita bahas mendalam ya. Jadi saya sampaikan dulu ayat-ayat Al-Qur'annya ya, dan hadisnya yang menyatakan bahwa, dan ini berseberangan dengan yang selama ini kita pelajari di psikologi gitu ya, bahwa semua bayi manusia diciptakan Allah, dilahirkan Allah, itu sebetulnya semuanya sudah kecenderungannya taat sama Allah. Kalau kita taat sama Allah berarti suka sama hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang diperintahkan oleh Allah adalah hal-hal yang baik. Ya, Allah memerintahkan kita untuk beriman, bertakwa, dan buah dari takwa adalah amal kebajikan, akhlak yang mulia, gitu kan? Ya, semua manusia ya, mau dia penjahat, mau dia pembunuh, pemerkosa, semuanya pasti nggak suka dijahatin. Siapa pembunuh yang suka dibunuh? Nggak ada. Pemerkosa suka diperkosa? Nggak ada. Penipu suka ditipu? Nggak ada. Pengkhianat yang suka dikhianati? Nggak ada. Semua manusia fitrahnya suka pada kebaikan. Karena kebaikan itu adalah buah dari takwa. Ya. Jadi semua manusia ternyata fitrahnya ketika dilahirkan itu positif. Kita semua tuh positif. Ya. Dan ini sudah diteliti oleh peneliti yang itu bukan orang Muslim. Ya, nanti saya sharekan videonya. Jadi ya nggak ada tuh namanya anak haram gitu ya. Yang haram adalah perbuatan orang tuanya karena semua bayi diciptakan suci. Ya, fitrahnya positif. Nanti positif itu bukan cuma tentang keimanan dan tauhid ya. Ternyata kita tuh semua sudah sama Allah dibekali kecerdasan masing-masing. Nggak ada manusia yang nggak dibekali kecerdasan sama Allah. Semua manusia itu tidak ada yang bodoh. Ya, punya kecerdasan masing-masing, punya potensi dan bakatnya masing-masing di bidangnya masing-masing. Karena kita khalifah di bumi, tapi khalifah di bidang kita masing-masing, pemimpin di bidang masing-masing. Maka manusia itu dibekali kecerdasan, potensi dan bakatnya masing-masing. Ya, yang jadi masalah apa? Ketika potensi dan bakat itu tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena tidak disupport sama lingkungan, ya, yang harusnya mensupport dia. Akhirnya manusia ini tumbuh dengan kebingungan. Aku nih kayak nggak punya kecerdasan, nggak punya bakat dan bidang apa-apa. Bukan karena nggak punya bakat dan bidang apa-apa, tapi karena ketika dia menyadari bakat dan potensinya, bidangnya, ya, itu tidak disupport, disalahkan, di label negatif, sehingga apa? Dia kemakan oleh pengaruh penilaian lingkungan yang menyatakan bahwa mau jadi sastrawan itu jelek. Padahal bakatku ini menulis. Oke lah, aku disuruh jadi dokter, oke aku jadi dokter aja. Tapi akhirnya ketika dia menjalani menjadi dokter, karena itu bukan bakatnya, dia merasa gagal. Akhirnya dia merasa dia bodoh. Ya, itu ya. Jadi semua manusia pun itu positif, dititipkan Allah hal-hal positif. Bayi itu seperti itu ya. Bayi itu semuanya cenderungnya pada kebaikan, ya. Tidur bayi itu akan tidur dengan sendirinya 2 jam setelah matahari terbenam dan akan bangun 2 jam sebelum matahari terbit. Ya, dan bayi itu nggak ada yang rewel kalau nggak ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Kenapa bayi rewel? Karena ada sesuatu yang salah ya distimulasi oleh pendidik dan pengasuhnya gitu. Ya, bayi suka senyum, sudah otomatis suka senyum ya. Bayi itu nangis kalau ada yang tidak nyaman gitu ya. Bayi akan lapar akan kenyang kalau dikasih makan gitu. Ada bayi yang susah makan itu bukan karena apa gitu ya, tapi karena mungkin ya makanannya itu makanannya monoton sehingga dia tidak suka dengan makanan itu ya. Kemudian atau enggak secara psikologis acara untuk makan itu horor bagi anak sehingga anak nggak suka makan, sukanya makan di rumah tetangga gitu ya. Nah, orang tua pada bilang, ini anakku nggak suka makan, kenapa? Nah, bukan karena apa-apa, ya karena kita tidak, atau kita kurang ilmu untuk bisa menstimulasi anak, untuk bisa memberikan stimulasi pada anak, sehingga fitrahnya anak itu terganggu. Jadi nanti saya share videonya. Nah, ini ya, semua bayi fitrahnya positif. Ketika lahir, semua bayi fitrahnya baik. Ya, hanya saja di mana dibesarkan, diasuh, dididik, yang menodai, bahkan melenyapkan, menutupi fitrah baik itu. Ya, tadi behaviorisme yang saya sampaikan ya, berseberangan ya. Behaviorisme seperti kertas putih. Kalau psikoanalisa, bayi itu yang lahir sudah bawa sifat baik, sifat buruk. Jadi ada buruknya, ada baiknya gitu. Nah, ini bertentangan juga sama Islam. Di Islam nggak ngomong gini, semua manusia tuh lahirnya positif. Nah, tapi yang membuat yang positif itu kemudian ternodai, ya dia punya sifat baik karena dia belajar dari lingkungan. Karena siapa yang didik, siapa yang asuh dia. Nah, yang selama ini ya kita pahami dari perspektif behaviorism sama psikoanalisa ini, ya akan membuat apa? Kalau psikoanalisa akan membuat manusia akan dijudge, ya, dijudge berdasarkan siapa orang tuanya, ya.
misalnya nih dia anaknya kriminal ya, sudah dijudge, oh anaknya kriminal pasti jadi kriminal juga gitu kan. Oh anaknya pembunuh pasti dia tumbuhnya jadi pembunuh gitu, sudah dijudge seperti itu akhirnya. Sehingga manusia ya ketika tahu masa lalunya buruk, ketika tahu oh dia adalah punya orang tua yang buruk, dia akan kemudian membuat keputusan akan hidupnya bahwa aku memang orang jahat, nggak bisa kembali lagi ke masalah jadi orang baik, memang aku ditakdirkan jadi orang jahat. Jadinya seperti itu. Jadinya pesimis, jadinya nggak optimis. Ketika dia menyadari dia ahli maksiat, dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan buruk. Kalau pakai teori psikoanalisa, ya kita jadinya kayak ya udah deh, memang aku diciptakan jadi orang jahat, nggak ada kesempatan memperbaiki diri. Jadinya seperti itu. Ya. Tapi kalau di Islam, kalau kita memahami bahwa fitrah manusia itu positif, aslinya positif, maka ada istilah yang hanya disebutkan oleh agama Islam, yaitu apa? Kembali ke fitrah. Tadi ya, di surat Al-A'raf ini, agar apa kata Allah? Kata Allah agar mereka kembali gitu, kembali kepada kebaikannya gitu. Nah, ini luar biasa ya. Islam itu membuat semua orang yang hari ini merasa dirinya gagal, yang merasa hari ini berlumuran dosa, yang hari ini merasa dia adalah penjahat ya. Ketika paham bahwa oh aku aslinya nggak begini, aku begini karena dibentuk, aku adalah korban, sehingga dia punya semangat buat kembali ke fitrah. Aku mau kembali ke diriku yang aslinya diciptakan oleh Allah, di mana aku orang baik, aku fitrahnya tuh positif. Semua manusia seperti itu ya, sehingga punya optimisme. Nah kalau behaviorism gimana jadinya? Manusia lahir seperti kertas putih, nggak bawa apa-apa, yang asuh didiknya lah yang kemudian mewarnai itu kertas putihnya mau jadi gambar jelek atau jadi gambar buruk itu kan. Sepintas sepertinya itu oh bener ya kayak gitu, tapi salah ya, seolah-olah manusia itu nggak ada apa-apa gitu ketika dilahirkan, padahal Allah sudah menyampaikan semua manusia itu fitrahnya positif ya, semua manusia itu aslinya semuanya diciptakan Allah bawa kebaikan, punya dasar sifat yaitu kebaikan-kebaikan. Kalau yang behaviorisme maka jadi akan seperti ini nanti orang tua ya, orang tua tuh akan seperti tokohnya ya, kasih aku 10 anak tuh. Saya bisa nih bikin anak pertama jadi ustadz, anak kedua jadi ahli matematika, anak ketiga jadi dokter. Aku yang menciptakan, jadi begitu. Jadi nanti tidak menghargai fitrah bakat tiap anak. Tidak menghargai fitrah bahwa anak ini memiliki kebaikan, kemudian kebaikannya itu cenderung akan dimanfaatkan ke profesi apa. Itu dari Allah udah, nggak bisa di-create, nggak ada yang meng-create. Ya, itu sudah kecenderungan itu dari Allah. Nah, nanti akhirnya kalau kita pakai paham ini, dua-dua ini, ya bisa-bisa kita zolim sama anak-anak gitu ya, dan zolim sama diri kita sendiri ya. Nah, kalau di Islam, di sudut pandang Islam, ya pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Tadi sudah saya sampaikan, bersih dari keburukan. Kesucian manusia itu dikenal dengan istilah fitrah. Dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah, ya As-Sunnah Rasulullah terdapat perspektif tentang fitrah manusia. Tidak ada seorang pun yang menggunakan istilah fitrah selain disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, nah tapi ya ketika sudah akil balik, ini ada surat Asy-Syams ayat 8 ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Allah bilang apa? Allah mengilhamkan jalan fujur sama jalan takwa, jalan maksiat, jalan durhaka sama jalan takwa. Ya, itu ketika nanti kita akil balik, ya. Ketika kita akil balik ada tools yang Allah fungsikan di otak kita, ya. Di mana ketika tools itu, ya, alat itu berfungsi di otak kita, yaitu otak depan di dahi Anda, kalau Anda pegang dahi Anda yang dipakai buat sujud, itu toolsnya, namanya prefrontal cortex. Ya, otak depan, itu otak kepribadian, disebut otak kepribadian. Nah, otak itu kalau berfungsi ketika kita akil balik, kalau di psikologi remaja awal, ketika itu berfungsi, maka kita punya kemampuan untuk memilih baik dan benar. Maka kita punya kemampuan untuk lebih kritis, bisa menganalisa, sehingga kita bisa diamanahi, kita bisa bertanggung jawab. Dan apa yang paling utama dari fungsi prefrontal cortex itu adalah kita mampu untuk self control. Kita mampu untuk mengontrol diri, punya kemampuan mengontrol hawa nafsu karena Allah sudah memfungsikan itu prefrontal cortex itu ketika kita akil balik. Maka ketika kita akil balik, remaja awal lebih sering protes, lebih kritis, lebih suka memberontak. Ketika apa? Ketika ada hal-hal yang menurut dia tidak sesuai ya sama fitrahnya sebetulnya. Ya, fitrahnya suka pada kebaikan, tapi kok yang di rumah, yang ngajarin dia, yang nasihatin dia, yang marahin dia, kok dia lihat sendiri ini orang tuanya banyak melakukan perbuatan buruk, tapi orang tuanya suka marahin dia
dia harus berbuat baik. Makanya ini karena prefrontal cortex-nya udah on, udah nyala, bisa mengkritisi sesuatu, kita bisa protes. Maka anak remaja itu yang suka protes, suka kritis bukan karena khasnya begitu, bukan, karena melihat ada ketidaksesuaian antara fitrahnya, ya, melihat sesuatu pada hal-hal baik sama fakta yang ada gitu loh. Apalagi yang dia lihat yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan fitrah adalah orang yang harusnya menjadi teladan dia, yaitu pendidik dia, pengasuh dia. Ya, makanya berantemnya remaja sama orang tua itu bukan karena khasnya remaja begitu, bukan. Ya, karena ada hal yang tidak baik. Makanya para ahli pendidikan menyatakan, kalau mau lihat kesuksesan mengasuh anak, mendidik anak, lihat ketika anakmu remaja. Remajanya masih nurut sama kamu, masih hargain kamu, masih respect sama kamu, berarti kamu sudah sukses mengajarkan, mendidik anak-anak. Jadi ketika remaja bukannya berontak, bukannya protes. Ya, ketika remaja, ketika curhat, bukan ngandalin temannya, tapi ngandalin orang tuanya. Nah, itu berarti tanda kesuksesan orang tua mengajar. Nah, di surat Asy-Syams ini disampaikan, manusia fitrahnya baik, positif, tapi mereka diberi Allah potensi. Tahu nggak bedanya potensi sama secara fitrahnya kita? Kalau fitrah itu kan memang diciptakan Allah, sudah baik itu, aslinya baik. Tapi dia punya kemampuan nih, ya, kemampuan memilih, ya, kemampuan untuk fujur, untuk maksiat, untuk durhaka, untuk lalai sama Allah, untuk melanggar perintah Allah, dan kemampuan untuk takwa. Jadi kita yang milih. Kenapa bisa milih? Karena ketika akil balik, ini sudah prefrontal cortex sudah on, sudah dinyalakan sama Allah. Ya. Nah, tergantung nih kita menggunakan apa enggak akal kita. Ya, jadi kata Allah manusia itu punya potensi untuk memilih buruk dan baik. Nah, manusia itu ketika diberi banyak peristiwa dalam kehidupan, mau peristiwanya itu buruk atau peristiwanya baik, itu sebetulnya adalah ujian. Ujian kita bisa tetap takwa atau ujian kita malah memilih jadi bermaksiat. Orang kan gitu ya, kalau dapat kesenangan ya dipakai buat taat sama Allah, takwa, atau dipakai buat maksiat sama Allah. Dikasih kesedihan yang bikin stres, ya, masalah, musibah, ujian, dipakai buat malah jadi takwa sama Allah, atau malah jadi fujur sama Allah, malah durhaka sama Allah, malah jauh dari Allah. Nah, tahu nggak ini prefrontal cortex ya, kalau dibahas luar biasa ya. Prefrontal cortex ini saya lanjut nih. Nah ini ya, saya lompat ya. Jadi cuma Islam ya yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya. Makanya ya ada ayat-ayat yang belakangnya yakilun itu ya. Nah, ini kalau dalam Islam akal itu penting. Karena lawan dari akal itu jahil, atau sering juga diistilahkan dengan hawa nafsu. Manusia kalau nggak pakai akalnya, ya prefrontal cortex-nya nggak dipakai, itu akal manusia, prefrontal cortex itu. Kemampuan dia mengendalikan hawa nafsu, self control ada di dahi kita yang dipakai sujud itu. Ya, itu kita nggak ada bedanya sama binatang. Ini ya, kita nggak ada bedanya sama binatang. Ya, jadi kalau PFC ini nggak dipakai, ya maka akan rusak. Apalagi kalau dikasih hal-hal yang bikin prefrontal cortex rusak. Apa? Yang nomor satu adalah pornografi. Itu dari penelitiannya. Ya. Ini biasanya bahasan prefrontal cortex yang tentang pornografi ada di seminar-seminar tentang gadget, bahaya gadget buat anak. Ini pasti bahas prefrontal cortex. Ya. Ternyata gadget yang paling bahaya dari gadget adalah pornografi. Pornografi itu yang paling parah merusak prefrontal cortex. Yang kedua narkoba, miras, ya, dan hal-hal yang Allah larang gitu ya ternyata. Itu membuat prefrontal cortex rusak. Ketika prefrontal cortex rusak, kita nggak punya self control, sehingga kita sama aja kayak binatang, didominasi hawa nafsu. Orang yang nggak punya self control itu, ya orang kayak anak kecil, ya. Ada orang dewasa, ya self controlnya nggak ada, dia kayak anak-anak, ya. Orang dewasa di kajian psikologi, ya kalian sudah belajar belum nih? Dewasa itu adalah punya kematangan emosi. Yang disebut dewasa adalah punya kematangan emosi. Apa orang punya kematangan emosi? Emosinya nggak labil, ya. Dia bisa ngontrol hawa nafsunya, bisa ngontrol dirinya, ngontrol egonya, gitu kan. Egonya bisa dikontrol, gitu. Nah, ini ya, prefrontal cortex ini yang bikin dia rusak adalah pornografi, ya. Kalau dia sudah rusak, ini yang terjadi ya, mudah marah, melawan, berkata kasar, impulsif, berbohong, mudi, jorok. Nih, orang-orang yang
hasilnya adalah perbuatan-perbuatan yang nggak bisa dikendalikan gitu loh. Ya, saya punya klien ya, anak kecil umur 9 tahun sudah terpapar pornografi itu dari sejak dia kelas 1 SD, nontonnya video porno karena orang tuanya sibuk. Ketika umur 9 tahun datang ke saya, kenapa apa yang dikeluhkan? Karena kalau di sekolah dia sukanya ngomong kotor, ngomong kasar, dan suka menyakiti temannya. Kalau marah itu sampai nonjok temannya, sampai berdarah-darah. Ya, dan selalu mengancam bawa pisau untuk bunuh temannya. Dan kemudian apa? Aktivitas seksual sudah ada di dalam dirinya. Ya, jadi sering melorotin celananya temannya, diajak berhubungan seks. Kelas 4 SD, umur 9 tahun. Ya, ini semua dampak PFC rusak. Ya, karena apa? Karena kita tidak menggunakan akal kita, ya. Karena apa? Karena kita memasukkan hal-hal yang merusak akal kita, yaitu apa-apa yang Allah larang. Nah, saya kembali ke sini ya. Nah, hanya kaum muslimin mukmininlah yang menggunakan akalnya. Kaum yang lain, entah itu kafirin, musyrikin, munafikin, Nasrani, Yahudi, ataupun lainnya oleh Al-Quran dikatakan sebagai kaum yang tidak berakal. Ini ayat-ayatnya saya share ya di surat Al-Jatsiyah. Ya, pokoknya yang belakangnya ada yakilun itu ya. Nah, ini ya. Saya tidak harus baca semua ayatnya ya. Intinya ini adalah perintah Allah di mana Allah nyuruh kita pakai akal. Di surat Al-Baqarah ayat 171 ya. Tidak gunakan akalnya ya, seperti orang kafir itu seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami ya, selain dari mendengar suara panggilan saja. Mereka itu ialah orang yang peka, bisu dan buta, karena itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya, kata Allah. Surat Yunus ayat 42 juga sama nih ya. Orang-orang yang peka itu mendengar kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mau berakal, layak kilun ya. Al-Anfal ayat 22 ya. Sesungguhnya sejak jeleknya makhluk yang melata di sisi Allah ialah orang-orang yang peka lagi bisu yang tidak mau menggunakan akal. Allazina la yaqilun ya. Nah, jadi Islam tuh memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada fikir dan akal yang hanya dimiliki oleh manusia. Dan manusia adalah ciptaan Allah yang paling baik. Allah memerintahkan manusia untuk menggunakan fikir dan akalnya, dan cuma Allah sangat buruk terhadap manusia yang tidak mau menggunakan keduanya. Nah, saya mau memberikan bukti ya. Kenapa saya kasih joker nih? Ini ada cerita ya. Ya, jadi saya kembali lagi ke pemahaman bahwa kita semua itu ya diciptakan Allah, Allah yang menyampaikan, dan hanya Islam yang menyampaikan ini ya, bahwa kita tuh fitrahnya baik. Ya. Kalau hari ini kita merasa kita jahat, hari ini kita merasa kita sudah berlumur dosa, punya kecenderungan kok seringnya bermaksiat ya, apa aku ini diciptakan memang jadi orang jahat ya gitu. Nah, kalau Anda sampai berpikir tentang itu, hapus pikiran itu, karena pikiran itu salah. Ya. Selama manusia masih bernyawa, kita punya kecenderungan atau kesempatan besar yang sama selama masih dikasih nyawa untuk kembali ke fitrah. Maka dari itu sama Allah dikasih dalam 1 tahun ada 1 bulan penuh, bulan spesial, bulan Ramadan. Di mana ketika kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan, apa janji Allah? Kita kembali ke fitrah. Apa? Kembali ke nol, suci. Jadi orang yang baik seperti kita diciptakan Allah pada awalnya, gitu ya. Dan Allah apa? Bukan cuma ini Ramadan ini fasilitas besar dari Allah untuk kembali ke fitrah. Kesempatan mau kamu dosanya sebesar apapun kata Allah. Ketika Ramadan kamu gunakan sebaik-baiknya untuk bertaubat sama Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah, kamu kembali ke fitrah kata Allah. Nah, itu fasilitas besar. Tapi bukan cuma Ramadan, di sepanjang hidup kita hari ini, ya, kita kalau mau kembali ke fitrah bisa dengan apa? Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, ya. Karena Allah berjanji mau sebesar apapun dosamu, aku nggak peduli kata Allah. Selama apa? Selama engkau mau kembali kepadaku, bertaubat kepadaku. Ya, Allah akan abaikan dosa kita, dianggap nggak ada. Nanti di yaumul hisab juga ya, karena Allah menyayangi kita, Allah akan hijab, ya, nggak akan dibahas tuh dosa-dosa kita. Ya, ada orang yang seperti nanti di yaumul hisab, dosa-dosanya nggak dibahas sama Allah, dianggap nggak ada. Ya, betapa maha penyayang dan maha pengasihnya Allah ya, maha baiknya Allah seperti itu. Kenapa saya bahas joker di sini? Ya, ini sebetulnya bukti. Sebelum nanti saya kasih video ya, eksperimen yang membuktikan bahwa betul fitrah anak, fitrah manusia itu positif. Ya, saya sebelum nonton Joker, saya berpraktek ya. Saya aktif, saya sudah 15 tahun menangani kasus-kasus ya. Setiap orang yang datang ke saya biasanya kan sudah depresi ya. Sudah depresi ya. Ada yang kasusnya kriminal, ada perselingkuhan, ada ya.
setiap kali kita anamnesa gitu kan, kalian belajar anamnesa nggak ya, mempelajari masa lalunya, selalu ada kisah gitu kan, sejarah di mana kita bisa kemudian menggambarkan dinamika psikologi gitu kan, dinamika psikologi, sejarah kenapa dia sampai tercipta perilaku ini, ya. Apa ceritanya di situ? Selalu ada momen sedih, momen pahit di mana dia tidak diajarkan bagaimana untuk menghadapi masalah dengan cara yang baik. Ada pembentukan pembentukan sifat di mana dia lemah dalam menghadapi masalah-masalah sehingga ya dia akan menjadi rentan depresi. Ada kepahitan di situ, ada rasa trauma di situ. Ada situasi yang pahit di situ. Saya pernah menghadapi pedofil ya. Saya pernah menghadapi kriminalitas, saya pernah menghadapi orang yang dia player, ibaratnya dia nggak tahu kenapa dia kok nggak bisa setia sama pasangannya. Itu selalu ada, ya belum pernah ada 100% klien saya selalu ketika digali masa lalunya, kehidupan awalnya, ya ketika dia kecil dia tumbuh dan dididik, selalu ada kisah sedih gitu, di mana kita jadi memahami ternyata perilakunya itu dibentuk. Bukan aslinya dia anak yang manis, anak yang penuh cinta, yang pingin disayang, ya, yang pinginnya menyayangi, gitu ya. Tahu manusia itu sudah diinstal norma-norma sama Allah. Ya, sejak dilahirkan loh. Nanti ada eksperimen yang mau saya share videonya, ya, eksperimen bahwa membuktikan bayi ya belum bisa jalan, belum umur setahun, masih merangkak nih, umurnya belum udah 6 bulanan ya, belum sampai 6 bulan. Ya, itu sudah punya norma. Padahal nggak ada yang ngajarin dia, nggak ada yang memberitahu dia, ya. Jadi itu membuktikan bahwa memang manusia itu sudah diinstal Allah norma baik sejak dia diciptakan. Dan itu membuktikan bahwa konsep bahwa fitrah anak itu positif adalah benar. Nah, ini Joker nih. Ini hubungannya sama tadi cerita saya sama klien saya. Siapa yang nggak anak psikologi yang nggak nonton Joker? Harus nonton ya, supaya bisa belajar memahami kenapa sebuah karakter kepribadian itu terbentuk. Ini Joker ini film psikologi banget. Bagus kalau Anda yang mau jadi psikolog handal nonton ini. Dan film-film sejenis ya. Film-film superhero, sutradara yang keren, film yang keren menurut saya adalah sutradara yang bisa menjelaskan kenapa villain itu apa? Tokoh jahatnya superhero jadi penjahat. Film Spider-Man yang main Tobey Maguire tuh ya, itu bagus juga karena dia selalu menceritakan penjahatnya Spider-Man kenapa jadi jahat. Awalnya baik, terus ada kisah apa, akhirnya dia jadi jahat gitu kan. Nah, film yang baik tuh itu, ya, yang menceritakan kenapa penjahat jadi penjahat gitu. Film Joker ini juga, ya, tapi jangan disuruh nonton teman Anda, karena klien saya yang depresi, yang sudah sembuh nonton Joker, kambuh lagi depresinya. Pengen kayak Joker, karena niru Joker ya. Jadi Joker ini kan awalnya orang baik ya, orang baik. Dia inginnya menyenangkan orang, ya. Dia jadi badut, bikin ketawa, gitu kan. Tapi karena hal-hal yang dia temukan, dia dibohongi, dia ditipu oleh orang yang selama ini dia jaga, ya, dia bertahan karena orang ini yaitu ibunya, yang dia pikir ibunya ternyata bukan ibunya, dan ternyata ibunya inilah sumber dari semua malapetaka atau kesengsaraan yang terjadi dalam hidupnya, ya. Ini saya ceritakan sedikit ya. Jadi saya senang ya ketika nonton ini, ya, karena ini juga bisa membantu saya menangani klien ya, karena klien-klien saya yang bukan depresi parah ya bisa mengerti gitu ya tentang dirinya itu yang sebetulnya aslinya diciptakan Allah adalah baik, karena optimisme itu penting untuk kita nyembuhin klien-klien kita gitu ya. Nah, Joker ini ya ibunya itu yang mengajarkan dia, memaksa dia ketika dia menderita tidak boleh menangis, disuruh senyum, makanya dia dipanggil happy. Disuruh senyum, dipaksa senyum, tertawa, padahal dia habis dihajar, dipukuli sama pacar-pacarnya, ibunya ya, sampai retak ke tulangnya kan. Dia nggak boleh nangis, harus ketawa ya. Jadi itu represan emosi dari si Joker. Sampai akhirnya Joker mengetahui semuanya ya. Dan di momen dia bertemu dengan psikiater ya, psikolog nih kayak kita nih, itu sebetulnya jadi titiknya ya.
ketika psikolognya ini, psikiaternya ini berhasil ya membantu dia, menolong dia, ya membuat dia merasa dia ada teman bercerita, berbagi, memahami dia, sebetulnya Joker akan kemudian tidak milih jadi fujur, ya, tidak memilih jadi durhaka sama Allah, tapi milih takwa sama Allah, ditambah jadi orang baik gitu, artinya begitu. Ya, tapi karena momen sama psikiater ini ternyata psikiaternya cuma menjalankan tugas, ya, tidak ada di hati. Karena Joker kan bilang kan, kamu selama ini nggak dengerin saya ya, gitu kan? Ya, dia marah sama psikiaternya, akhirnya dibunuh juga ya psikiaternya. Nah itu, ya kemudian apa namanya? Ada momen lagi sama psikiaternya itu sebetulnya ya. Kemudian pas dia di kereta, ya, pas dia di kereta, kemudian apa namanya? Ada penjahat ya, orang yang ngeloin dia, terus dia tanpa sengaja dia membunuh kan, terus dia menemukan dengan membunuh itu kok lepas semua represan emosi negatifnya. Kok dia jadi orang yang lebih berani, kok dia jadi orang yang nggak insecure lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi fujur gitu ya, untuk menjadi orang yang jahat, jadi impostor. Karena dengan jadi impostor aku menemukan kekuatanku. Nah, Joker itu contoh yang dia memilih jadi impostor. Nah, kita manusia, kita ini jangan sampai ketika kita dapat peristiwa pahit dalam hidup, ya, yang kita sakit, yang kita disakiti, yang kita disiksa gitu ya, yang kita apa namanya dijahatin dengan sangat oleh orang-orang dan oleh kehidupan gitu ya, kita memilih jadi impostor karena kita sama Allah dibuat dua, punya potensi fujur, punya potensi takwa, seperti surat Al-Lail tadi ya, ayat 8, Asy-Syams ayat 8, maaf ya. Dan sampai gitu ya, karena apa? Kita sudah ada tuh sebetulnya fitrah keimanan, ya, fitrah keimanan. Tapi ada manusia-manusia di dunia ini yang memilih seperti Joker, memilih jadi penjahat. Nah, kita jangan sampai memilih jadi penjahat, ya. Karena semua manusia sebetulnya fitrahnya, dia sudah ada fitrah keimanan, bertauhid kepada Allah. Ini saya sampaikan videonya ya, sebentar. Jadi video pertama, ya, eksperimen. Video kedua adalah dari hasil penelitian bahwa semua manusia itu ya, meskipun dia ateis, tidak beragama, ketika dia berada dalam sebuah situasi di mana antara hidup dan mati, ya semua orang fitrahnya pasti akan minta tolong sama Tuhan. Oh my God, gitu ya. Ketika dia ada di situasi yang antara hidup dan mati, itu ada penelitiannya ya. Apa saya sekali itu dulu, ini aja, Tuhan itu ada dulu ya. Ini bisa kelihatan, Mas Faik? Videonya bisa kelihatan? Masih hijau, Bu. Oh, masih hijau. Berarti ini saya harus lihat ini dulu ya, keluar dulu dari, biasanya keluar dulu dari ini ya. Bentar. Klik share lagi nih. Oke. Sudah kelihatan? Videonya kelihatan? Mau mulai, Bu. Sudah? Mau mulai, ya. Oke. Layarnya sudah? Kelihatan dengaran suaranya juga? Kalau dari saya sih hitam, Bu. Dari saya masih hitam. Ada? Nah, Iya. ini sudah muncul filmnya, sudah terlihat? Belum, Bu. Oh, Belum, belum. Bu. Sebentar. Oh, stop share dulu. Sorry. Stop share, terus saya baru ini lagi sebentar. Sorry ya. Ada? Kelihatan ada orang tidur tuh di pesawat? Ada, Bu. Oh, Ada. okay. Alhamdulillah.
Oke, itu ya. Itu sudah ada penelitiannya itu ya, bahwa ada apa istilahnya? Fitrah kita bertuhan ya. Dan itu berarti membenarkan ayat Allah tadi ya, bahwa kita semua fitrahnya dari di sulbi kita sudah bersaksi sama Allah bahwa Allah adalah Tuhan. Ini saya akan share video eksperimen yang menunjukkan bukti bahwa anak bayi ya belum umur setahun itu sudah punya norma-norma. Sebentar. Apakah terlihat videonya? Terlihat videonya? Kalau dari saya belum, belum. masih mulai. Coba sebentar ya. Ada bayi ini, gambar bayi sudah? Masih tampilan. Belum. Oke. Sebentar. Nah, sudah? Sudah? Sudah, Bu. Udah kelihatan. Alhamdulillah. Sebentar ya, saya majukan langsung ke yang mau saya sampaikan. Nah, sebentar. Oke. Nah. Saya kecilin dulu. Nah, jadi ini eksperimen ada 2 eksperimen. Ya, yang pertama saya jelaskan dulu. Jadi ini ada anak didatangkan ke sebuah eksperimen ya. Dia disuruh menonton pagelaran panggung. Di situ ada yang pertama adalah balok ya, bukan berbentuk makhluk hidup tapi ada matanya. Itu ada adegan ya di mana si bayi suruh menonton berulang-ulang ya sampai dengan rata-rata 16 kali ini kalau dari penjelasannya. Tapi tanpa ada perintah apapun, penjelasan apapun, dia hanya nonton saja, tidak ada yang menjelaskan apapun. Orang tuanya hanya menggendong saja karena dia belum bisa jalan, ini masih belum setahun ya, anak umur 6 bulan, kurang 6 bulan. Disuruh nonton berulang-ulang. Nah, nanti di tontonan itu coba nanti ada perhatikan, ada tokoh baik dan ada tokoh jahat ya. Setelah eksperimen yang ini, nanti ada eksperimen kedua pakai boneka berbentuk kelinci, makhluk hidup ya. Jadi ada tokoh baik, ada tokoh jahat. Nanti di akhir eksperimen, si bayi ini disuruh memilih, nggak diajarin apa-apa, cuman disodorkan, kamu pilih yang mana. Nanti kita lihat. Saya setel dulu. Nah, ini yang jahat nih berarti kan dia tidak baik. Diulang lagi. Sebentar, mulai dari. Nah, ini nih. Ini ada yang pertama, bola. Nah, ini yang tokoh baiknya, dia nolongin dia naik. Nah, baik kan itu. Ditutup lagi, dibuka. Ini bisa jadi bahan skripsi kalian ya. Boleh ini buat penelitian skripsi. Nah, ini yang tokoh jahat. Karena dia naik malah diturunin, nggak ditolong, dijungkrukin. Ini diulang-ulang. 6-14 kali ya. Diulang-ulang. Disuruh pilih. Jadi nggak ada yang ngasih tahu, dia suruh nonton aja. Dia suruh milih suka sama yang mana. Nah, dia milih yang mana? Coba lihat, perhatikan.
Dibawa bolanya. Dia milih yang baik. Dia milih yang baik. Itu ya tadi itu eksperimennya. Baik, saya kembali ke slide saya. Oke, sorry. Sudah bisa lihat slide saya? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya. Ini saya tadi belum klik stop share-nya. Oke. Baik. Itu ya tadi udah lihat ini? Udah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah ya. Jadi tadi eksperimen membuktikan kata Allah ini ya. Fitrah manusia bertauhid, ini hadis ini. Nah, dan kita punya kecenderungan untuk punya potensi maksudnya. Ketika kita sudah akil balik itu ya, bahwa kita memilih fujur atau takwa. Nah, milih jadi impostor atau milih jadi crewmates gitu kan. Nah, ini waktu saya berapa menit lagi? Apa sudah selesai? Kurang 10 menit lagi ya, kalau nggak salah ya. Sampai 10.10, betul? Nah, saya kembali ke sini ya. Nanti saya kalau udah mau selesai 5 menit, saya diberitahu ya. Bisa di chat aja. Baik, saya lanjutkan. Nah, tentang prefrontal cortex. Ini hal luar biasa ya, tentang prefrontal cortex bagi kita para psikolog ya. Saya ketika mempelajari ini, kemudian Allah izinkan saya mempelajari Quran dan hadis ya. Saya bisa dengan sangat bersyukur menyatakan bahwa ilmu psikologi itu ada di Quran dan hadis. Gitu ya. Jadi bukan lagi ketika orang, kok belajar psikologi kan belajar tokoh-tokohnya Yahudi gitu. Gitu kan, kalian digituin nggak sih kalau pas lagi jadi mahasiswa psikologi? Dulu saya digituin ya. Kok belajar psikologi itu kan ilmunya orang Yahudi gitu ya. Padahal psikologi itu ilmu tentang perilaku manusia yang sangat penting ya untuk dipelajari dalam kita menjadi manusia. Dan kalau di Quran dan hadis tidak ada ilmu psikologi, saya rasa nggak mungkin ya. Dan betul memang. Bahkan kayak tadi contohnya fitrah manusia saja ya, itu Al-Quran dan hadis menjelaskan dengan lebih sempurna dan lebih tepat gitu kan. Meskipun yang Freud sama behaviorism itu merempet gitu kan, tapi ternyata tidak tepat. Ya, yang tepat adalah apa yang diajarkan di Al-Quran dengan bahasa yang sederhana, tapi dalam maknanya, selalu begitu. Nah, tentang prefrontal cortex ini, ternyata prefrontal cortex ini kan dibahas sama ahli faal gitu ya, ahli ilmu anatomi tubuh ya, ahli otak gitu kan, bahwa dia adalah otak kepribadian. Artinya apa? Nah, otak inilah yang bikin kita punya kepribadian yang cenderung baik atau buruk gitu loh. Sehingga ini harus dijaga, harus dipakai. Kalau kata Allah bilang, pakai akalmu, pakai akalmu. Nah, orang bertakwa itu juga artinya adalah orang yang pakai akal kan. Kalau kata sahabat ya, Umar bin Khattab ya, menyatakan orang bertakwa itu orang yang seperti berjalan di depannya ada banyak duri gitu loh. Orang kalau berjalan depannya banyak duri akan hati-hati. Orang hati-hati itu orang pakai akalnya apa enggak? Pakai. Dipakai mikir. Orang yang enggak mikir enggak hati-hati. Kalau orang itu hati-hati pasti akalnya dipakai, dibuat mikir. Ini kalau jalan lurus, aku kena duri nih, berarti jalannya agak belok dikit, agak ke kanan dikit, agak ke kiri dikit. Orang bertakwa gitu. Setiap kali menjalani kehidupan, akalnya dipakai untuk mikir. Kenapa suruh Allah mikir? Karena sejatinya sudah ada terinstal di dalam diri kita. Apa? Fitrah keimanan. Fitrah untuk taat sama Allah. Fitrah untuk bertauhid sama Allah. Fitrah untuk meyakini bahwa Allah lah yang maha berkuasa. Allah lah Tuhan kita. Tuhan itu ada. Sehingga kita kalau pakai akal, kita nggak mungkin jadi ateis. Kalau kita pakai akal, kita nggak mungkin menganggap Tuhan lain itu adalah Tuhan kita. Ya, karena sudah terinstal sebetulnya. Makanya sama Allah disuruh pakai akal supaya mikir, supaya nemuin tuh install dari Allah yang sudah terinstal di diri kita. Ya, tapi semua itu ya
hidayah itu kan dari Allah. Ya. Allah ya, kenapa sih Allah yang megang hidayah? Karena Allah yang paling ngerti, Allah yang paling yang maha tahu siapa yang pantas dikasih hidayah, siapa yang enggak. Ya, kita nggak usah bahas, oh kayak gitu ya Allah ya bekerjanya ya. Ngapain kita memprotes atau mengkritisi pekerjaan Allah? Dibandingin Allah, kepintaran kita tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada seujung atomnya aja nggak ada gitu ya. Kepintaran Allah tuh maha-maha ya. Kalau Allah sudah bilang Allah yang maha tahu, berarti Allah yang paling tahu dengan segala penjelasannya. Cukup Allah saja yang tahu penjelasannya kenapa dia memilih orang untuk jadi joker, ya, untuk jadi impostor, untuk dibiarkan, bukan memilih jadi ya. Allah biarkan ya. Allah tuh nggak pernah memilih, oke kamu jadi penjahat, enggak. Allah biarkan dia. Kenapa? Biarkan dia ke jalan keburukan. Ya. Tapi akan Allah tolak nih. Allah bantu nih orang yang kata Allah, yang menurut Allah, di penilaian Allah, ya, dia ini layak untuk dapat petunjuk Allah, dapat hidayah Allah. Makanya yang kita minta adalah petunjuk Allah, hidayah Allah, karena itu nggak dijamin. Kalau kita minta rezeki, ya, biasanya minta rezeki itu kan bukan cuma uang ya, kepintaran tuh rezeki, sehat itu sudah dijamin sama Allah sebetulnya. Jadi yang kita minta tuh justru hidayah Allah tuh, karena nggak dijamin. Nah, ini ya, PFC rusak. Nah, kalau PFC biar nggak rusak, gimana Bu Dian? Iya, nomor 1 apa coba? Ayo, siapa yang tahu? Selain ada penelitian ya, bahwa sujud lama-lama itu sangat bagus untuk prefrontal cortex kita, ya, otak depan kita ini. Dari penelitian, sujudnya orang Islam itu adalah gerakan paling sempurna untuk memperbagus otak depan ini, prefrontal cortex. Makanya kita disuruh Allah sujud lama-lama. Nah, prefrontal cortex ini juga kemudian kita kaitkan nih, kenapa sih Allah mencatat amal perbuatan manusia itu ketika akil balik? Kenapa? Karena sudah difungsikan prefrontal cortex. Dengan prefrontal cortex berfungsi, maka manusia sudah bisa memilih fujur atau takwa. Sudah punya self control. Itu kemuliaan manusia ya, kita punya self control. Malaikat nggak punya self control ya. Kita punya self control, kemampuan mengontrol diri. Semakin kontrol diri kita bagus, semakin kita dicap sebagai manusia yang berkualitas, optimum, dewasa. Orang dewasa itu orang yang self controlnya baik, sehingga bijaksana. Ya, sehingga ketika memutuskan sesuatu itu dengan bijaksana. Itu makanya jadi orang dewasa. Orang dewasa bukan perkara usia. Ya, ada anak umur 17 tahun ya bisa disebut dewasa karena itu, kematangan emosinya. Ada umur 40 tahun tidak bisa dibilang dewasa karena kayak masih anak-anak, ya. Peselingkuh itu orang yang tidak dewasa, hawa nafsunya yang dikejar. Orang yang mencuri, koruptor, orang yang tidak dewasa, hawa nafsunya dikejar. Orang yang ahli zina, bermaksiat, ya, pembunuh itu semua orang yang nggak pakai akalnya. Ya. Terus yang mendurhakai Allah, ya, bilang Allah itu bukan Allah, Tuhan itu yang lain, itu juga, ya, akalnya nggak dipakai. Apa yang membuat prefrontal cortex baik? Ya, nomor 1 adalah Al-Quran. Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Interaksi sama Al-Quran itu, ya, jadi yang paling bagus menciptakan prefrontal cortex bagus adalah interaksi yang berkualitas dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu jadi sahabat kita, akrab dengan Al-Quran. Ya, jadi Ahlul Quran itu jadi keluarganya Al-Quran. Di mana Al-Quran itulah yang dominan berinteraksi sama kita. Ya, sehingga kita mempelajari Al-Quran, karena mau kenal sama Allah, mau kenal Tuhan kita, itu cuma lewat 2 sumber, Quran sama hadis. Kalau Anda nggak mau belajar Quran dan hadis, ya, maka Anda nggak akan kenal sama Tuhan Anda, dan jadinya protes-protes terus, dan suuzon terus sama Tuhan kita. Ya, makanya harus belajar Quran dan hadis. Belajar bukan cuma baca, karena Quran itu dan hadis itu utamanya buat apa? Ditadaburi. Apa ditadabur? Kita belajar hikmahnya, belajar setiap surat, setiap ayat itu apa ya pelajaran. Itu artinya belajar tadabur Quran. Maka mulai sekarang kalau mau belajar Quran, yang utama goals kita adalah bisa mentadaburinya. Ya, ini strategi musuh Islam, membuat generasi-generasi sekarang ini, apalagi sekarang teknologi canggih ya, itu dibuat jauh dari Al-Quran. Bikin kita cinta sama yang selain Quran. Diselisihi Al-Quran. Tadi saya ditulis hobi saya musik, ya dulu saya musisi anak band dari SMP, SMA. Ya, habis itu Allah kasih saya hidayah ya. Ternyata musik itu ya, kalau yang saya rasakan ya, ini perasaan saya, pengalaman saya pribadi ya. Ini kan masih ada pro dan kontra ya tentang musik, tapi yang saya rasakan adalah ketika saya ke musik tuh, Al-Quran itu bisa dikalahin gitu loh.
fungsi Al-Quran itu dikalahin. Jadi harusnya fungsi Quran itu kan pengobat gitu ya, penenang kita, penentram kita, hiburan kita, itu harusnya Al-Quran. Itu kalau ada itu mengganggu memang. Ya, itu dari pengalaman saya pribadi ya, sehingga karena kita tahu yang menyelamatkan kita, membuat kita nanti bisa ketika peristiwa apapun yang terjadi di hidup kita tetap milih takwa sama Allah, tetap kuat self control kita ya, sehingga kita milih takwa, itu adalah dengan berinteraksi dengan Quran, maka kita akan buat itu jadi goals hidup kita. Ya, aku mau belajar Quran. Step by step aja pelan-pelan. Ya, nggak usah langsung jadi ahli tafsir Quran gitu, enggak gitu ya. Tapi kita pingin belajar, kenapa? Itu pedoman hidup. Ya, itu rumus kehidupan kita ada di situ. Itu pelajaran kalau kita mau tahu bagaimana caranya untuk sukses selamat menjalani kehidupan di dunia dan tentu saja di akhirat, itu dari situ. Kok kita nggak mau belajar? Ya, udah dikasih tahu ini loh, di buku ini loh, kamu bisa dapatkan segala rumus rahasia, kode rahasianya kalau mau sukses, selamat, sejahtera, bahagia, itu tuh di sini. Kok kita nggak mau belajar? Ya, berarti yang nggak mau belajar nggak pakai akalnya. Berarti apa? Tidak pintar. Berarti apa? Bodoh, gitu kan? Ya, jadi manusia itu seumur hidupnya, sepanjang hidupnya di dunia, bercapek-capeknya itu adalah apa? Ini, menundukkan hawa nafsu. Capek-capek kita di dunia ya, nanti akan ada balasan di akhirat, di surga. Kita udah nggak usah lagi capek-capek menundukkan hawa nafsu. Udah di surga itu udah santai. Gitu ya. Kalau di sini, manusia beriman, ya dia mendapatkan kebahagiaannya dengan apa? Kemampuan dia, keberhasilan dia mengontrol dirinya, punya self control, sehingga dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Ya, di sebuah hadis ya disampaikan, tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya ia tundukkan demi mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Nah, ini saya sedikit menjelaskan tentang kenapa akhlak terbentuk ya. Jadi kalau di psikologi kita belajar bahwa kepribadian itu terbentuk dari cara berpikir. Ya, cara berpikir manusia itu terbentuk dari cara mempersepsi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Ketika peristiwa yang buruk dipersepsi buruk, ya, kemudian terjadi peristiwa buruk yang banyak, ya, sehingga persepsinya cenderung buruk terus ya, karena banyak emosi negatif di situ, maka mindset-nya pun akan cenderung negatif, akan tidak percaya diri, mengeluh, putus asa, itu dari dia mempersepsi peristiwa hidup. Itu juga ada hubungannya sama siapa supporter lingkungan kita, gitu kan? Kalau kita tumbuh di keluarga yang ketika ada masalah, peristiwa buruk, tapi positif, mengajarkan kita mindset positif, maka kita tidak mempersepsi negatif. Jadilah kita punya mindset yang positif, sehingga kepribadian kita jadi positif, tetap percaya diri. Dapat musibah, masalah tambah membuat dia belajar tentang percaya diri. Dapat musibah, masalah malah membuat dia belajar tentang ketangguhan, tentang keuletan, tentang bagaimana jadi orang sukses. Ya, tentang mental baja, ya. Itu nanti memang tergantung sama siapa yang didik kita, siapa yang ngasuh kita. Berada di lingkungan seperti apa kita tumbuh. Nah, cara mempersepsi terbentuk dari gen, pola asuh, keteladanan. Itu tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, semua itu terbentuk karena adanya repetition, pengulangan, maka jadi mindset gitu loh. Ya, Anda diulang-ulang merasa bodoh, ya, banyak label bodoh dan Anda meyakininya, banyak label jelek dan Anda meyakini Anda jelek, banyak label kamu gagal, nggak bisa sukses, dan itu diulang-ulang sehingga Anda, karena diulang-ulang Anda jadi mudah meyakininya, maka itulah nanti akan jadi mindset Anda. Nah, kepribadian bisa dirubah. Kepribadian itu kan hasil manusia memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup. Bagaimana cara berpikir manusia, cara memaknainya menentukan bagaimana bentuk kepribadiannya. Membentuk kepribadian bisa dilakukan dengan cara mereprogram cara berpikir. Jadi kalau kita dari merasa impostor nih, terus mau jadi crewmates, bisa tuh sebetulnya. Dengan apa? Mindset-nya yang dirubah. Ya, cara berpikirnya dirubah. Ini saya sedikit tentang conscious mind and unconscious mind ya. Unconscious mind itu pikiran bawah sadar kita tuh lebih banyak ya, 88%. Conscious mind pikiran sadar kita 12%. Ya, jadi pikiran bawah sadar ini gudang memori ya. Mindset Anda tergantung dari isinya gudang memori ini. Kalau Anda punya trauma ya, habis itu Anda sering merasakan emosi negatif karena trauma itu dan diulang-ulang, maka itu akan membentuk mindset Anda. Jadi mindset yang negatif, cenderung negatif. Tapi ketika
gudang memori Anda mengalami peristiwa buruk, tapi kemudian Anda berhasil memaknainya dengan positif karena ada yang menolong Anda, ada motivator di hidup Anda, sehingga Anda mampu menciptakan trauma itu malah jadi cambuk semangat untuk sukses, maka mindset Anda akan bisa positif. Ya, jadi ada namanya afirmasi. Ya, bagaimana caranya kepribadian dirubah dengan mengubah mindset. Kalau di psikologi nanti ada terapi kognitif, itu utama ya. Saya kalau nangani klien saya, banyak saya pakai terapi kognitif. Karena pemahaman ini, cara berpikirnya yang harus dirubah, mindsetnya harus dirubah. Kalau mau mengubah kepribadian seseorang, ya dari dia berkepribadian yang unfungsional gitu ya, yang maladaptif, yang buruk, menjadi adaptif, menjadi fungsional. Karena kenapa? Ada cara berpikirnya yang salah, yang irrational belief, ada distorsi kognitif, itu kita bereskan. Ya, dan itu adalah tentang bagaimana kita ngajarin mereka memaknai peristiwa traumatis di hidupnya, itu yang tadinya negatif, bisa kita bantu dia untuk memaknainya dengan positif. Nah, ini tidak bisa dibantu kalau kita tidak memahami ajaran Allah, bahwa bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita itu adalah pelakunya Allah. Tidak ada peristiwa hidup yang terjadi tanpa izin Allah. Ya, kalau kita belajar tauhid, ada tauhid rububiyah, itu kita belajar Allah pencipta segala sesuatu termasuk peristiwa-peristiwa. Dan kalau kita belajar tentang Asmaul Husna, tentang Allah, bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa segala sesuatu yang dari Allah itu adalah mengandung kebaikan seluruhnya, ya, maka kita akan belajar bahwa setiap peristiwa hidup tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang artinya Allah zalim sama kita. Semua peristiwa hidup maknanya adalah pembelajaran berharga untuk kebaikan dan untuk keberuntungan kita kelak di akhirat. Nah, ini nggak usah saya bahas ini ya, afirmasi positif, mungkin nanti bisa lain waktu karena nanti lama ya. Nah, dan ini yang luar biasa ya, Islam dan afirmasi positif. Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa memprogram pikiran bawah sadar dengan hal-hal positif. Afirmasi positif setiap saat. Apa itu? Dengan perintah beribadah. Salat, zikir, Quran, puasa, sedekah, dan beramal soleh Allah. Itu artinya sedang memprogram mindset kita paling positif, yaitu mindset takwa. Apa tadi saya bilang? Repetition. Coba zikir sudah berapa kali sama Allah? Diulang-ulang. Sebanyak-banyaknya. Nggak ada cuma 1000, sebanyak-banyaknya sama Allah. Ya, yang salah tuh Anda mematok zikir harus segini enggak. Zikir itu ketika Anda sedang nggak ngapa-ngapain, bukan ngelamun, bukan ngayal, tapi zikir. Zikir itu apa artinya? Ingat Allah. Salat itu juga zikir, bentuk zikir. Salat yang khusyuk adalah salat yang di dalamnya kita bisa ingat Allah. Baca Quran itu juga zikir. Baca Quran yang benar adalah ketika kita baca Quran, kita bisa ingat Allah. Jadi dominan ingat Allah. Ya, salat diulang-ulang bacaannya. Salat Al-Fatihah adalah surat yang intinya Al-Quran. Kenapa dia paling banyak diulang-ulang? Di sholat kita ngulangnya yang wajib 17 kali. Karena kita sholat wajib 17 rakaat, belum yang sunnahnya. Ya, itu isi intinya Al-Quran diulang-ulang, ya, supaya kita memahami ya apa intinya kehidupan kita, ya, apa tujuan kita ingat sama Allah, gitu kan? Jadi sebetulnya Allah itu lagi melakukan afirmasi sama kita. Allah sedang menginstal mindset kita jadi mindset takwa, di mana mindset takwa adalah mindset paling positif di bumi. Jadi tanpa Anda latihan afirmasi, lakukan saja perintah Allah, beribadah, sholat, zikir, puasa, ya, coba Anda perhatikan itu semua perintah Allah menguatkan prefrontal cortex. Semuanya adalah tentang Anda latihan self control. Ya. Sehingga betul ketika Allah menyatakan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, sangat betul. Ya, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baca Al-Quran itu, ya, sama Allah, ketika khatam sudah selesai? Enggak, diulang-ulang seumur hidup kita, diulang, khatam, ulang, bahkan disuruh menghafal Al-Quran. Sehingga itu semua ternyata, ya betul ketika Allah, perintah-perintahku itu bukan buat aku, kata Allah, itu buat kalian. Bukan buat kebaikanku, buat kebaikan kalian. Ya, maka ketika manusia tahu Allah sudah memerintahkan sesuatu tapi tidak menjalankan, berarti dia manusia bodoh, bukan manusia pintar. Ya, ketika manusia tahu ada larangan Allah tapi tetap dilakukan, berarti dia bodoh, bukan manusia pintar. Allah memerintahkan sesuatu pasti karena ada kebaikannya, pasti untungnya buat kita. Allah melarang sesuatu pasti itu merugikan kita, makanya dilarang, bukan buat Allah. Nah, mukmin adalah manusia dengan kepribadian paling positif di bumi, ya, Masya Allah.
Demikian dari saya ya. Saya rasa ini waktunya sudah habis ya. Sudah jam 10:19. Jadi saya harapkan dengan adanya kajian ini kita jadi tahu ya, tujuan kita diciptakan ya, seperti yang Allah sampaikan adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu ya dari para ulama ya dinyatakan yang namanya ibadah itu menghamba kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Maka ada surat Al-Ikhlas, ya, surat yang dimana tuh mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di segala sifat-sifatnya Allah, di segala kekuatan-kekuatannya Allah. Jangan ada yang lain yang punya kekuatan, itu cuma Allah, dan Allah yang paling kuat, yang punya sifat baik, yang paling hebat itu cuma Allah. Nggak ada yang lain, nggak ada companionnya. Makanya Allah tidak ada yang setara sama Allah, ya, kekuatannya. Jadi apa namanya? Diharapkan kita menjadi manusia yang apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita menyadari kekuasaan Allah, kekuatan Allah, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, tadi saya ulangi lagi, pendapat ulama menyatakan yang namanya beribadah kepada Allah adalah menghamba. Ya, menghamba itu orang disebut jadi hamba itu harus memenuhi 2 syarat. Tidak boleh salah satu. Kalau salah satu tidak dipenuhi, tidak bisa jadi hamba. Apa 2 hal itu? Yang pertama cinta kepada Allah. Ya, cinta kepada yang disembah, artinya gitu ya. Kemudian yang kedua, tunduk taat patuh menghinakan diri. Kalau cuma tunduk taat patuh menghinakan diri kepada sesembahannya, tapi nggak cinta, nggak bisa dibilang hamba. Tapi kalau cuma cinta, tapi kita nggak bisa tunduk taat, ya menghinakan diri kepada yang kita sembah, maka itu juga nggak bisa dibilang kita menghamba. Nah, jangan sampai kita cinta, tunduk, taat, tapi bukan sama Allah. Berarti kita menghamba sama yang selain Allah. Ya, biasanya manusia kalau nggak kenal Allah akan begitu. Dia cinta, takut, taat sama bosnya. Dia cinta, takut, taat sama pasangannya, sama anaknya. Sehingga lupa sama Allah, durhaka sama Allah. Seharusnya yang harusnya kita sembah satu-satunya itu cuma Allah. Berarti kalau ingin menjadi hamba yang baik, sehingga kita mencapai pada tujuan Allah menciptakan kita, beribadah yang baik adalah di mana ketika kita beribadah, kita cinta, yang dimana cinta kepada Allah itu membuat kita taat, tunduk, patuh. Ya, bagaimana untuk cinta, Budian? Kalau mau cinta, ya satu-satunya jalan adalah kenalan sama Allah. Anda kalau cinta sama seseorang, masa langsung cinta? Pasti kenalan dulu kan? Kenalan dulu. Ketika orang itu baik, ya Anda dibilang, itu orang itu baik loh. Coba deh kenalan sama dia, pasti kamu sayang sama dia. Pasti suka sama dia. Ya, ketika Anda kenal sama orang itu karena sudah orang-orang bilang, orang itu baik loh, pasti kamu suka deh. Beneran suka. Nah, ini Allah yang maha baik. Ini Allah dengan segala sifat-sifatnya yang maha sempurna kebaikannya. Kok kita nggak mau kenalan? Ya, berarti kalau nggak kenal sama Allah, rugi. Karena kita tidak akan merasakan dahsyatnya cinta Allah. Dan kita tidak bisa cinta sama Allah kalau nggak kenal Allah. Untuk bisa kenal Allah, maka hidup kita setting ya bahwa hidup kita adalah untuk menjadi ahlul Quran, keluarganya Al-Quran. Berarti di hidup kita belajar psikologi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ahli ekonomi, ada yang jadi ilmuwan ya. Boleh, jadilah ahli khalifah di bumi, di bidang kalian masing-masing. Tapi ingat tujuan penciptaan Anda. Jadilah dokter yang visinya akhirat, ya. Jadilah psikolog yang visinya akhirat, ya, yang menggunakan ilmumu, ya, untuk nanti bisa menjadi agennya Allah, ya, mengabarkan, menjadi crewmates, ya, menjaga nih dunia ini akan menjadi aman, sentosa, stabil, sejahtera, ya, karena semuanya kembali kepada Allah. Karena orang-orang yang di sekitar kita ajak untuk kembali kepada Allah. Ya, jangan jadi impostor, gitu ya. Tujuan kita jadi crewmate, memastikan tuh pesawat kita, ya, kalau ada kerusakan kita benahi, ya, memastikan nggak ada yang jahatnya. Kalau ada yang jahat disingkirin, sana lu setan, gitu kan. Nah, kita jadi tahu apa goals kita dalam hidup, sehingga orang Islam itu pasti punya mimpi besar, harapan selalu ada. Ya, kalau kita jadi orang merasa beriman, tapi hidup kita nilai penuh dengan penderitaan, nah, ada yang salah dari iman kita. Harus lebih tambah ilmu lagi. Karena orang beriman, kata Allah, orang beriman, iman tuh buahnya takwa. Orang bertakwa, kata Allah, di surat Al-Baqarah, ayat 1-5 tuh, ya, orang yang muflihun, kata Allah, beruntung. Sehingga kalau orang beruntung apa?
dimudahkan sama Allah, dimenangkan sama Allah, dilindungi Allah, dijaga. Nggak mungkin depresi, nggak mungkin kena penyakit depresi. Anda kalau stres sehingga Anda merasa depresi, berarti apa? Obatnya berarti kembali ke Allah itu. Ini kalian nanti kalau jadi psikolog-psikolog ya, saya pingin nih menemukan banyak psikolog-psikolog yang sevisi misi sama saya. Karena saya jadi psikolog, ya tujuannya menyampaikan kepada semua banyak masyarakat, ya terutama orang Muslim, bahwa penyembuh terbaik masalah psikologi itu kembali ke Allah sebetulnya. Teknik-teknik terapi itu ya sebagai dasar skill kita jadi psikolog. Tapi sebetulnya obat yang terbaik adalah kembali ke Allah. Sudah selesai. Mohon maaf Bu, waktunya udah jam 10.25. Iya, sudah selesai kok. Ya. Afan ya. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dan penjelasan. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, barakallah Ibu untuk kajian pada pagi ini. Di sini saya menyimpulkan beberapa poin penting tadi. Intinya manusia itu tercipta udah fitrahnya suci ya. Lalu Allah tuh memberikan akal di masa balik supaya untuk memilih, kita tuh memilih di jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Kalaupun kita memilih jalan yang buruk, mungkin kita akan sebagai imposter tadi ya. Kalau jalan yang baik itu mungkin seperti kriumut itu ya. Terus yang poin terakhir yang paling saya itu yang tadi itu Bu. Kalau mau cinta sama Allah tuh kenalan dulu sama Allah. Jadi nggak mungkin lah kita tuh cinta sama seorang sebelum kita tuh kenal sama mereka. Paling nggak di stalking apa di kepoin lah. Baik, memasuki sesi acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya mungkin bisa menyalakan mic-nya atau ditulis pertanyaan di kolom chat. Monggo yang ingin bertanya. Oke, saya sambil minum ya. Permisi ya. Iya, baik Bu. Monggo silahkan. Itu ada yang chat. Oh, oke. Maaf tadi saya nggak baca. Sudah di chat. Mungkin yang ini bertanya bisa dinyalakan mic-nya atau ditulis pertanyaan di kolom chat. Mungkin tidak ya. Mungkin kalau dari saya boleh bertanya. Mungkin dari saya boleh bertanya Bu. Boleh. Tadi Ibu tadi menjelaskan tentang kesuksesan cara mendidik orang tua itu ketika seseorang remaja itu dilihat dari dia masa remaja. Ya benar. Kalau ingin cerita tuh bukan cerita ke temannya tapi ke orang tuanya dulu. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana jika seorang anak ini dia tuh udah ada masalah ya Bu, dia cerita ke orang tua dan orang tuanya ini malah berkata, oh ya kamu kan orang psikologi, masa nggak tahu cara menghadapinya, menghandle gitu. Maksudnya gimana ya? Kita tuh juga butuh tempat untuk bercerita gitu lah. Itu bagaimana Bu? Ya, baik. Kalau dari paman saya tuh ada istilah toxic parenting ya Bu, cuman saya belum berani menjudge orang tua saya toxic. Itu bagaimana? Ya, barakallah Mas Fakih ya. Jadi intinya itu tadi yang saya contohkan itu sebenarnya buah dari rasa nyamannya seorang anak terhadap orang tuanya. Ya, jadi kesuksesan orang tua mendidik anak adalah di mana dia punya kedekatan emosi sama anak sehingga anak nyaman sekali sama orang tuanya sehingga sampai bercerita pun dia nyaman gitu. Ya, jadi mau ketika dia ingin mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, kalau anak remaja biasanya rata-rata cari temennya ya. Tapi karena dia ini sudah begitu suksesnya nih orang tua menciptakan kedekatan emosi, kualitas kedekatan emosi antara orang tua dan anak, sehingga anak menjadikan orang tua tempat orang favorit dia di hidupnya gitu ya, termasuk dalam membahas segala hal gitu. Ciri dari kesuksesan sebuah relationship ya, mau orang tua dan anak, mau kita sama teman, mau kita sama
siapapun, itu kan komunikasi kan. Nah, ketika orang tua sudah sukses mendidik anak, artinya juga berarti komunikasinya bagus sama anak. Ya, ketika anak misalnya curhat, ya, kenapa sih anak jadi nyaman curhat sama orang tua? Pertama karena orang tua nggak ngejudge, ya, tidak menyampaikan kalimat-kalimat yang membuat anak jadi tidak nyaman, intinya begitu. Kita juga kalau misalnya dicurhatin teman kan kita pinginnya teman gitu nyaman curhat sama kita, sehingga kita belajar psikologi hal-hal apa saja yang harus ada di kemampuan berkomunikasi, tidak ngejudge, tidak memotong gitu kan. Ketika dia bercerita, ketika dia cerita kita menghadirkan seluruh diri kita, menatap matanya, kemudian merespon dengan positif ya. Kalau orang nggak nyaman, kita lagi cerita kan pasti itu kan, salah satunya juga, kamu kan anak psikologi, itu nyaman apa nggak digituin? Ya, pasti kita, aduh gitu kan. Ya kan kita juga, saya juga walaupun psikolog, tetap saya ceritanya sama suami saya. Ya alhamdulillah ya, nyaman cerita sama suami, bukan sama yang lain. Ya memang kita manusia butuh ya tempat untuk berkomunikasi ya, berkomunikasi tentang apa yang terjadi gitu. Ya setiap orang tua ya, ini apa namanya, kita kemudian ketika tahu penjelasan saya itu untuk diri kita ya, untuk diri kita ya, nanti jadi orang tua kalau masnya ya, kalau nanti jadi orang tua, oh aku berarti kalau nanti punya anak, aku harus jadi ayah yang membuat anakku nyaman ketika berkomunikasi, sehingga ketika remaja ya dia percayanya sama apa yang aku omongin. Tahu nggak sih ya kenapa itu jadi kesuksesan orang tua mendidik anak dilihat dari usia remaja? Karena biasanya kalau usia remaja banyak orang tua merasa kehilangan anaknya, ya nggak? Karena anaknya lebih percaya sama yang lain daripada orang tuanya. Sehingga apa? Nggak bisa diawasi, nggak bisa dikuasai 100%, nggak bisa diawasi. Sehingga orang tua jadi memilih, oh kalau mau iniin anakku harus buat dia takut. Tapi akhirnya malah bikin anak menjauh. Tapi kalau anak sudah nyaman sama kita, ya berkomunikasi nyaman, karena dia bisa menceritakan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan, terbuka, kita nggak usah jadi monster, kita nggak usah jadi orang tua yang horor ya. Cukup menjadi orang tua yang anak percaya cerita sama kita, maka kita akan menguasai anak kita 100%. Kalau udah dikuasai berarti artinya apa? Anak paling percaya sama yang kita omongin, yang kita nasehatin. Sehingga yang paling terinstal di otak anak itu adalah nasihat orang tuanya, kata-kata dari orang tuanya. Seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam waktu dirayu sama Siti Zulaikha, ya, kalau kita baca itu suratnya, surat Yusuf, itu Nabi Yusuf tergoda apa enggak? Terakhirnya enggak tergoda. Sebetulnya kata Allah, kalau bukan Allah berikan tanda-tanda dari kami, kan Allah bilang gitu ya, Nabi Yusuf akan tergoda kalau bukan Allah yang apa namanya ngasih tanda. Nah, kata ulama ahli tafsir, ada yang menyatakan yang Allah kasih itu adalah tanda apa? Berupa wajah ayahnya. Wajah ayahnya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ingat ayahnya, ingat petuah dari ayahnya, instal dari ayahnya kuat bahwa perbuatan itu buruk, itu perbuatan yang melanggar Allah ya. Nah, itulah yang terjadi pada orang tua yang sudah berhasil punya kedekatan emosi sama anaknya sehingga anaknya kuliah di Malang, ya kamu kuliah sendiri, Bapak Ibu nggak ada. Jaga kepercayaan Bapak Ibu ya, nggak boleh ini itu, dijaga betul sama anak. Ya. Setiap kali ada teman ngajak narkoba, setiap kali ada teman ngajak miras, minum-minuman keras, yang dia ingat adalah kata-kata ayah ibunya. Sehingga nggak mau maaf ya, aku nggak mau, kamu aja yang minum, aku nggak mau minum. Kamu aja yang pacaran, ya, aku nggak mau pacaran. Kenapa? Ingat kata-kata orang tuanya. Kenapa kata-kata orang tua bisa begitu diingat? Keberhasilan orang tua ya menginstal ya, membuat anak-anaknya paling percaya sama omongan orang tuanya. Karena anak-anaknya respect sama orang tuanya. Karena anak-anaknya menjadikan orang tuanya teladannya gitu. Nah, tapi orang tua yang kehilangan anaknya bagaimana ya? Anaknya nggak dekat sama orang tuanya secara emosi. Ada orang tua yang merasa dekat karena setiap hari di rumah, tapi mengabaikan psikologisnya anak. Ketika ditanya, anak bilang, aku nggak dekat sama ibuku, padahal ibunya di rumah 24 jam. Tapi ada anak bilang nggak dekat. Kenapa? Ya, ketika berinteraksi, anak merasa tidak dipahami, anak tidak merasa tidak didengarkan, terutama ketika remaja ya.
Kan sudah mulai prefrontal cortex muncul tuh berarti sudah punya kemampuan berpikir, menganalisa, mengkritisi sesuatu. Nah, itu challenge-nya orang tua. Makanya kalau mau punya anak yang baik, anak kan cerminan orang tua, ya. Orang tua suka menginginkan punya anak yang manis, tapi lupa bercermin, ya. Kalau pengen punya anak yang manis, jadi manis dulu dong. Kalau pengen punya, termasuk jodoh ya. Ini semua belum pada nikah kan? Berharap punya jodoh yang baik, ya. Bukan sibuk untuk menanti jodoh, tapi sibuk untuk memperbaiki diri, melayakkan diri. Begitu Mas Faik. Insyaallah. Ya, terima Mas kasih Faik Bu. sih, Mas Fakih ya, Mas Fakih. Fakih. Insyaallah. Terima kasih Bu untuk Sama-sama. penjelasannya. Ya. Mungkin peserta yang lain yang ingin bertanya bisa di ditulis pertanyaannya. Kalau tidak ada mungkin saya ya. Mau nanya, Kak. Oh baik. Assalamualaikum, Silakan. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nabila. Saya mau Ya. tanya, Bu, bagaimana sih caranya kita itu bisa survive sama orang tua yang strict parents? Terus gimana cara memperbaiki trauma-trauma yang pas kecil itu? Baik. Barakallah. Barakallah Assalamualaikum. pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita sebagai hambanya Allah kan fokus sama perintah Allah ya. Fokus sama perintah Allah. Kan kita kalau diajarkan ketika membaca Al-Quran itu untuk diri kita ya. Semua ajaran Allah, perintah Allah yang Allah tulis di Al-Quran itu kita untuk diri kita, bukan untuk kita kemudian orang ini nggak seperti itu ya, orang ini nggak, tapi untuk kita. Nah, hubungannya kalau kaitannya antara orang tua sama kita tahu perintah Allah yang jelas apa? Bahwa kita berbakti pada orang tua. Kita taat sama orang tua selama orang tua itu tidak mengajarkan hal-hal yang membuat kita mendustakan Allah gitu ya. Kita wajib taat, wajib berbuat baik. Itu perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah berarti kalau kita tidak berbuat baik sama orang tua, kita yang dosa gitu ya. Nah, terus bagaimana ada orang tua yang berseberangan gitu ya, membuat kita agak berat gitu untuk melakukan itu ya, karena mungkin pertama gini ya, tidak semua orang tua, kita harus menanamkan di mindset kita, tidak semua orang tua belajar ilmu psikologi yang pertama ya, belajar ilmu komunikasi gitu ya, sehingga mereka cara untuk menyampaikan kasih sayangnya pada anak dengan caranya sendiri-sendiri yang mungkin tidak tepat, mungkin seringnya malah membuat kita jadi terluka gitu ya. Tapi yang harus kita ingat judulnya selalu sama setiap orang tua, yaitu mereka melakukan itu karena kasih sayangnya pada kita gitu ya, karena kekhawatirannya pada kita, meskipun caranya tidak tepat. Ya, kadang nggak semua orang tua belajar psikologi, nggak semua orang tua belajar ilmu kepribadian, ilmu komunikasi gitu ya. Dengan caranya mereka menyayangi kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita fokus pada apa yang Allah perintahkan, yaitu berbuat baik meskipun orang tua kita mungkin seringnya membuat kita tidak nyaman, ya mudah-mudahan dengan ketulusan kita berbuat baik karena perintah Allah, berbuat baik karena Allah, karena mengharapkan Allah gitu ya, yang kasih reward, mengharapkan Allah yang kasih dikasih hadiah-hadiahnya gitu ya. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan ya, mudahkan segala sesuatunya di hidup kita ya, karena tujuan kita berbuat baik bukan cuma sama orang tua ya, kita berbuat baik karena Allah ya. Mesti ada teman nih jahatin kita, tapi kita nggak mau balik jahatin dia, kita bisa melakukan itu kenapa? Karena Allah, karena kita tahu itu perintah Allah, sabar itu perintah Allah, memaafkan itu perintah Allah. Karena dengan kita sabar, memaafkan, berbuat baik, yang kita harapkan adalah apa? Reward-nya dari Allah. Nah, reward Allah kenapa begitu penting? Karena Allah lah maha segalanya gitu ya. Allah yang penguasanya, pemimpinnya. Kita dapat reward dari presiden aja luar biasa ya. Kalau presiden suka sama kita, sayang sama kita, ya kita pasti dikasih banyak kemudahan. Apalagi kalau Allah. Nah, urusan orang tua ya, berbuat buruk ya, itu urusan orang tua sama Allah gitu ya. Tapi tugas anak, nggak ada anak yang akan tega melihat nanti orang tuanya menderita, saya rasa ya. Tugas anak mendoakan orang tua ya, tapi kita tidak boleh
menyakiti orang tua, itu sudah perintah Allah. Dan yakini setiap kita menjalankan perintah Allah pasti akan ada kebaikan. Kebaikan itu berupa apa? Oh, dimudahkan urusan kita. Mungkin perkuliahan dimudahkan, cari jodoh yang soleh dimudahkan sama Allah. Nanti ketika menikah, pernikahannya sakinah mawaddah warahmah, bisnisnya semuanya jadi dimudahkan sama Allah. Karena apa? Karena kita bersabar kepada orang tua kita, gitu ya. Itu yang pertama tentang orang tua. Kemudian yang kedua, untuk menyembuhkan trauma-trauma. Yang pertama, mindset-nya harus disetting dulu. Bahwa trauma-trauma itu, peristiwa-peristiwa yang buruk, itu terjadi karena Allah. Pelakunya Allah sebetulnya. Terjadi atas izin Allah, skenarionya Allah. Kalau kita ingat itu pelakunya Allah, kita yakini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita yakini Allah Maha Suci, Al-Qudus, Allah punya sifat Al-Qudus, Allah suci dari kesalahan, suci dari kekurangan, suci dari keburukan-keburukan. Ya, kalau di mata manusia yang terbatas ini, di akal kita yang terbatas, melihat sesuatu yang buruk dari Allah, kita sukanya protes sama Allah. Tapi kita harus sadar, ini kita terbatas nih. Allah itu yang tanpa batas. Seringnya kita salah paham ya. Pernah nggak kalian ya, ketika menyikapi sesuatu kejadian, kalian sudah seuzon, tapi baru tahu nih ternyata kita sudah seuzon, itu baru nanti berapa waktu setelah itu gitu loh. Itu membuktikan terbatasnya akal kita. Sehingga kalau Allah mengatakan nih, ya, ada sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, kalau Allah menyayangi hambanya, maka Allah akan mengujinya. Ya, itu kita pegang teguh. Ya. Orang tua yang baik nih, kalau ilmu parenting ya, orang tua yang baik tuh kan ada 3 jenis pola asuh tuh. Pola asuh permisif, ini buruk banget nih. Permisif itu yang manjain ya. Anak tuh jangan sampai sakit, jangan sampai terluka, nggak boleh kena masalah, dilindungi terus ya. Itu bikin anak apa nggak survive dalam kehidupan. Jatuhnya juga nggak akan jadi anak yang kepribadiannya bagus, mentalnya lemah, nggak percaya diri. Atau bisa jadi orang yang bosi, semaunya sendiri, sombong dan lain-lain. Ada yang otoriter ya kan? Otoriter itu apa? Yang keras ya, itu menyakiti anak. Ya, ada yang otoritarian namanya. Mungkin kalau bahasanya demokratif gitu ya. Yang otoritarian nih, dia tegas tapi tidak keras, tapi lembut tapi tidak lembek. Ciri-cirinya otoritarian tuh tegas tapi nggak keras, nggak kasar, dan lembut tapi nggak lembek. Artinya apa? Orang tua otoritarian, ya dia akan mengizinkan anaknya merasakan sakit untuk dia belajar. Ya, anak kecil naik tangga, orang tua yang permisif nih, yang manjain, aduh jangan naik tangga nanti jatuh, gitu kan. Begitu jatuh, nggak boleh anakku naik tangga lagi seumur hidup, gitu ya, nggak dibolehin naik tangga. Anaknya belajar nggak belajar. Yang otoriter apalagi, dibentak, dipukul mungkin pas anaknya naik tangga, ya. Anaknya jadi takut naik tangga, nggak trauma sama naik tangga. Tapi orang tua yang otoritarian, anaknya naik tangga, ya, pertama kali tadi dibiarin, diliatin. Pas jatuh dibiarin. Pas nangis baru didatengin, kenapa nak? Sakit. Belajar kan, kalau naik tangga tidak hati-hati, akhirnya sakit. Ya, oke. Besoknya anak naik tangga lagi, lebih hati-hati. Pas jatuh, aduh, ya dibiarin. Sakit nak, belajar lagi naik tangga yang benar, gitu. Lama-lama anak akan, coba Anda perhatikan, anak kecil yang diajarin naik tangga, ya dibiarin seperti itu, dia akan jalannya, langkahnya lebih hati-hati. Karena dia sudah punya pengalaman, kalau aku nggak hati-hati naik tangga, jatuh dan aku luka itu sakit. Gitu. Allah begitu sama kita. Pakai metode pola asuh otoritarian. Bagaimana kalian belajar sabar? Kalau aku nggak pernah kasih arena kalian belajar sabar. Gimana orang latihan sabar kalau nggak pernah disakitin? Gimana bisa belajar jadi ahli syukur? Ahli loh ya. Ahli itu beda sama orang syukur doang. Orang syukur doang dapat nikmat syukur. Kalau ahli syukur, dapat musibah tetap bersyukur. Itu ahli syukur. Gimana jadi ahli syukur? Kalau nggak pernah dikasih trauma-trauma. Kenapa? Kalau gimana bisa memaafkan kalau kamu nggak ada yang nyakitin kamu, gitu loh. Jadi betul tuh kata Allah, bahwa kalau Allah mencintai hambanya, Allah akan mengujinya, kasih masalah-masalah. Setiap orang beda-beda, ada yang sama keluarganya, sama orang tuanya, ada yang sama teman-temannya, ya, ada yang orang beda-beda masalahnya, tapi semua orang
sama Allah, dikasih masalah, dikasih kebaikan, ya. Semua orang sama, ya. Tapi cara mempersepsinya itulah yang akan menjadikan kita nanti jadi si unggul atau si rugi gitu ya. Si apes, si unggul sama si apes gitu. Pilihan kita, ya. Kita lihat hari ini ada orang-orang kok hidupnya enak ya, kayaknya dia bahagia terus, bukan karena dia nggak pernah dapat masalah loh. Kok hidupnya beruntung ya orang itu ya, bukan karena nggak dapat masalah, tapi dia orang yang ketika dapat masalah menyikapinya dengan cara yang seharusnya, yang Allah inginkan, ya, sehingga kelihatannya hidupnya lempeng, ya. Itu janji Allah. Orang beriman sejak di dunia pun sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan karena imannya, karena cintanya pada keimanan, ya, bukan karena dapat harta apa, bukan. Orang-orang yang bahagia sejati itu orang yang semakin sederhana kebahagiaannya gitu, orang yang kebahagiaannya itu sederhana, gitu. Makin sederhana makin mudah bahagia. Jadi ahli syukur itu. Ya, jadi sikapilah setiap kali ada peristiwa yang tidak kita sukai, setiap kali ada kejadian atau orang yang nyakitin kita, ya ingat sama Allah, connect-nya sama Allah. Oh, ini Allah yang kasih. Bukan ngomong, kenapa ya aku dikasih ini sama Allah? Tapi ngomongnya begini, apa ya yang ingin Allah inginkan aku pelajari dengan dikasih masalah ini, gitu loh. Pertanyaannya diganti. Ya, sehingga nanti Anda akan menjadi manusia, ya, yang mungkin orang lain lihat, ya ampun kamu kok masalahnya besar banget ya Allah, kalau aku jadi kamu nggak bisa deh gitu kan. Tapi kita enggak kok, perasaan biasa aja, masalah nggak besar kok, biasa aja. Kalau sudah jadi kayak gitu, maka Anda akan jadi manusia apa? Paling bahagia gitu, yaitu orang beriman, hanya dimiliki oleh orang beriman. Demikian Mbak Nabdil, barakallah. Semoga Allah mudahkan. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin karena melihat waktu udah mulai siang, mungkin kita masuk ke sesi terakhir yaitu penutup. Baik. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Baik, terima kasih untuk yang berpartisipasi pada kajian pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.